Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sekar Pudiasari. Saya adalah mahasiswa S2 MMFEB Universitas Gadjah Mada, Kampus Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi kinerja PT Prodia Widya Husada Tbk. Berikut presentasinya. Pada presentasi kali ini, saya akan menyampaikan mengenai analisis faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi kinerja PT Prodia Widya Husada Tbk. Ada 4 outline yang disampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama, profil perusahaan. Yang kedua, analisis faktor-faktor lingkungan eksternal. Yang ketiga, kesimpulan. Dan yang keempat, menyampaikan mengenai kondisi PT Prodia Widya Husada di masa depan. Yang pertama, profil perusahaan. PT Prodia Widya Husada berdiri pada tanggal 7 Mei 1973 di Solo dengan pemegang saham utama dimiliki oleh PT Prodia Utama dan Biomajesty Pte Ltd. Untuk saat ini, kantor pusat Prodia berada di Prodia Tower, Jalan Keramat Raya, nomor 150, Jakarta Pusat, Indonesia. Visi dari Prodia adalah satu, sebagai Center of Excellence, yang kedua menjadi layanan kesehatan terpercaya, menunjang pengobatan generasi baru. Sedangkan misi dari Prodia adalah untuk mendiagnosa lebih baik dan untuk si dia yang bergabung dengan Prodia. Selanjutnya akan disampaikan mengenai analisis faktor-faktor lingkungan eksternal. Yang pertama adalah faktor lingkungan ekonomi. Isu utama dari faktor lingkungan ekonomi adalah dari data Badan Pusat Statistik disimpulkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2020 ini mengalami penurunan. Penurunan ini dipengaruhi oleh kondisi global sebagai akibat dari adanya pandemi COVID-19, sehingga pemerintah mengumumkan skenario ekonomi dari moderat sampai dengan berat, di mana pada kondisi berat pertumbuhan ekonomi akan tumbuh sebesar minus 0,4% di tahun 2020. Peluang bisnis. Dalam kondisi COVID-19 ini, pemerintah mengeluarkan stimulus ekonomi sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Dan sebagai akibat dari kondisi COVID-19 ini, peluang bisnis pun bergeser ke e-commerce, layanan kesehatan in-health dan online, serta jasa layanan pengiriman. Ancaman bisnis. Melemahnya daya beli dan konsumsi masyarakat akan berakibat pada melemahnya perputaran bisnis. Kebiasaan baru sebagai akibat adanya pandemi COVID-19 ini akan membuat bisnis yang dijalankan dengan cara lama terganggu keberlangsungannya. Implikasi bisnis, meskipun mengalami penurunan jumlah pasien yang melakukan pengecekan kesehatan pada saat ini karena kondisi COVID-19, namun, bisnis layanan kesehatan di Prodia tetap bertahan, karena kesehatan sampai dengan saat ini menjadi kebutuhan primer masyarakat. Untuk selanjutnya adalah faktor lingkungan hukum bisnis Indonesia. Isu utamanya, Indonesia melindungi kegiatan bisnis dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang merupakan pengaman ekonomi nasional dan untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, pemerintah tetap mengutamakan pengawasan dan pemantauan di bidang perdagangan untuk melindungi masyarakat dari potensi yang merugikan. Peluang bisnis. Undang-undang dan peraturan pemerintah yang dijalankan saat ini mendukung kemajuan bisnis dan perdagangan di Indonesia, sehingga kegiatan bisnis di Indonesia menunjukkan pergerakan yang baik. Ancaman bisnis. Dengan adanya jaminan hukum, maka kemudahan tersebut membuka munculnya peluang bisnis baru yang menjadi pesaing dari bisnis yang sudah ada. Kondisi bisnis yang dinamis ini, jika tidak diimbangi dengan penyesuaian di bidang hukum, akan menjadi halangan dalam pengembangan bisnis di Indonesia. Implikasi bisnis. Meskipun tidak banyak, namun ada pesaing yang cukup kuat dan berpotensi mengambil peluang pasar dari Prodia. Bukan hanya dari pihak swasta, namun juga dari BUMN seperti Kimia Farma
yang kini juga gencar meningkatkan pelayanannya di bidang laboratorium klinik. Selanjutnya, mengenai faktor lingkungan hukum bisnis internasional. Isu utamanya, saat ini Indonesia menjadi anggota dari beberapa organisasi perdagangan internasional seperti WTO, ASEAN, dan G20. Dengan menjadi anggota dari organisasi internasional ini, Indonesia mendapat pengakuan secara internasional dan memberikan manfaat dengan adanya kebijakan yang mengatur kerjasama antar negara yang menjadi anggotanya. Peluang bisnis dengan adanya kerjasama antar negara anggota yang menjadi anggota organisasi perdagangan internasional ini, pelaku bisnis di Indonesia diuntungkan dengan adanya kebijakan tarif ekspor-impor dan dapat membangun jejaring perdagangan dengan negara yang menjadi anggotanya. Ancaman bisnis dalam era perdagangan bebas ini, jika produk atau bisnis lokal tidak mampu bersaing dengan bisnis dari luar, akan kalah karena bisnis dari luar ini bisa lebih murah dan berkualitas. Implikasi bisnis. Dengan adanya kerjasama perdagangan untuk kebutuhan alat-alat kesehatan dalam pelayanan bisnis Prodia yang harus impor, diuntungkan dengan adanya kebijakan tarif impor. Selanjutnya, faktor lingkungan demografi, isu utama. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, proyeksi jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 akan mengalami bonus demografi. Dalam kondisi ini, jumlah penduduk produktif diproyeksi akan sebesar 180 juta jiwa. Dan hal ini menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan bangsa. Besarnya jumlah penduduk yang produktif di Indonesia harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung pembangunan bangsa. Peluang bisnis. Melihat dari besarnya jumlah penduduk Indonesia dengan bonus demografi dan kualitas sumber daya manusia yang baik, akan membuat Indonesia memiliki peluang menjadi negara maju. Dan dengan besarnya bonus demografi ini, maka tersedia sumber tenaga kerja yang dibutuhkan dalam dunia bisnis. Ancaman bisnis. Keadaan bonus demografi ini akan menjadi masalah jika tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan kerja yang memadai dan SDM yang sehat dan berkualitas. Implikasi bisnisnya, dengan kondisi bonus demografi, akan tersedia banyak sumber daya manusia yang diperlukan oleh Prodia dalam mengembangkan bisnisnya. Namun, Prodia harus dapat memilih sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, mengenai faktor lingkungan sosial budaya, isu utama. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang besar dengan banyak ragam warisan budaya yang bernilai luhur, seperti budaya gotong royong dan ramah kepada orang lain. Indonesia juga dikenal mudah berbaur dan fleksibel dengan budaya baru. Terbukti di Indonesia ini adanya banyak akulturasi dan pengaruh budaya dari Tionghoa atau Cina, Arab, India, dan Eropa. Peluang bisnis dengan nilai keramahan dan supel serta budaya gotong royong yang hanya ada di Indonesia menjadi keunggulan dan salah satu faktor yang menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi. Yang kedua, dengan sifat fleksibel dalam menerima budaya baru, maka hal ini menjadi peluang untuk berbisnis dengan pihak luar dengan budayanya yang ada. Misalnya, bisnis K-pop dari Korea yang saat ini sedang berkembang dengan pesat di Indonesia. Selanjutnya, ancaman bisnis. Di era global saat ini, membuat banyak pengaruh dalam hal sosial budaya dengan mudah masuk ke Indonesia. Jika tidak diantisipasi dengan baik, maka bisnis produk tradisional dapat terancam keberlangsungannya. Implikasi bisnis, budaya Indonesia yang ramah kepada orang lain menjadi salah satu keunggulan yang bisa juga menjadi budaya Prodia. Dengan budaya yang ramah dalam pelayanannya menciptakan kesan baik dan profesional yang melekat dalam benak konsumen. Untuk selanjutnya adalah faktor lingkungan teknologi. Isu utamanya, era industri sekarang ini sudah sangat maju dan saat ini dikenal sebagai era industri 4.0, di mana merupakan era industri yang menggabungkan teknologi otomasi dan teknologi cyber yang mengedepankan Internet of Things atau IoT. Perkembangan teknologi ini semakin memudahkan manusia dalam banyak hal yang semula tidak terpikirkan.
menjadi muncul dan menciptakan inovasi yang membawa dunia pada peluang bisnis baru. Peluang bisnis. Era industri 4.0 ini membawa pada inovasi yang membuat dunia bisnis lebih produktif sehingga sangat memungkinkan untuk mendatangkan profit bagi perusahaan. Yang kedua, perusahaan yang selalu terdepan dalam teknologi akan memberikan keunggulan kompetitif sehingga pada akhirnya akan menambah market share. Ancaman bisnis. Dengan adanya otomasi pada operasional mesin membawa dampak pengurangan karyawan sehingga pada saatnya karyawan ini digantikan dengan komputer dan internet. Akibatnya adalah akan terjadi pengangguran sebagai dampak dari pengurangan karyawan. Yang kedua, pola pembelian secara online akan membuka peluang penipuan pada proses jual belinya. Implikasi bisnis, dengan teknologi terkini dapat membantu Prodia untuk memberikan hasil pemeriksaan yang lebih akurat, cepat, dan terpercaya. Yang kedua, adanya perkembangan teknologi saat ini dan munculnya bisnis-bisnis startup. Saat ini Prodia bekerjasama dengan startup Halodoc. Untuk selanjutnya adalah faktor lingkungan politik, isu utama. Setelah pemilu tahun 2019 dan terpilihnya kembali Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, dengan sebagian koalisi partai politik mendukung pemerintahan, membuat kondisi politik Indonesia saat ini lebih stabil. Gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang lebih persuasif, tidak otoriter dan totaliter, juga mendukung kondisi politik Indonesia lebih stabil. Peluang bisnis. Kondisi politik yang stabil sangat mendukung dunia usaha. Stabilitas politik akan mempengaruhi minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan stabilnya kondisi politik, maka kondisi ekonomi pun akan stabil. Ancaman bisnis. Dengan kondisi politik yang stabil, tidak ada ancaman bagi dunia usaha. Karena bidang politik dan ekonomi atau bisnis ini saling berkaitan. Selama politik tidak bergejolak, maka dunia usaha pun akan stabil dan perekonomian negara akan stabil. Implikasi bisnis. Stabilnya kondisi politik pasca pemilu tahun 2019 membuat kehidupan banyak perusahaan di Indonesia menjadi aman. Prodia sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang layanan kesehatan masyarakat pun dapat menjalankan bisnisnya dengan baik dan berkembang dengan baik. Untuk selanjutnya adalah faktor lingkungan alam. Isu utama, secara geografis, Indonesia terletak di lokasi yang strategis karena berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berdasarkan letak astronomi, Indonesia berada di garis khatulistiwa, sehingga membuat Indonesia memiliki kekayaan alam dan kekayaan hayati karena Indonesia beriklim tropis. Peluang bisnis. Karena lokasinya yang strategis secara geografis, keuntungannya secara ekonomi adalah Indonesia berada di jalur perdagangan internasional dan berpotensi mendorong dunia bisnis lebih maju dan berkembang. Ancaman bisnis. Indonesia kaya akan sumber daya alam, namun jika tidak dikelola dengan baik, pembiaran terhadap praktek bisnis ilegal seperti penebangan pohon di hutan secara ilegal dan eksplorasi yang tidak bijak akan mengakibatkan kerusakan alam dan pada akhirnya akan membawa kerugian pada perekonomian dan dunia bisnis di Indonesia. Implikasi bisnis. Dari letak astronomi dan geografi seperti yang sudah dijelaskan di atas, tidak ada implikasi secara langsung pada kegiatan bisnis, pelayanan laboratorium klinik Prodia. Yang berikutnya dan yang terakhir adalah faktor lingkungan pemerintahan. Isu utama, sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial dengan supremasi tertinggi berada di tangan rakyat dan presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Sejak tahun 1998 telah dilakukan amandemen pada Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali. Dan sejak amandemen, sistem pemerintahan Indonesia menjadi lebih rapi dan terstruktur secara kelembagaan. Peluang bisnis, dengan adanya jaminan dari sistem pemerintahan yang baik, akan menciptakan suasana bisnis yang kondusif
dan mendorong proses bisnis lebih aman dari praktik yang tidak baik. Ancaman bisnis: jika tidak ada jaminan dari pemerintah terkait tata kelola yang baik dan dapat dipercaya, maka akan membuka peluang adanya praktek KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Implikasi bisnis: pemerintahan saat ini diharapkan dapat menetapkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang mendorong terciptanya lingkungan bisnis yang baik pada industri kesehatan, khususnya di bidang laboratorium klinik yang dijalankan oleh Prodia. Bagian ketiga adalah kesimpulan. Dari presentasi ini ada dua kesimpulan, yaitu karena adanya pandemi COVID-19 ini mau tidak mau akan membawa pengaruh pada pendapatan yang diperoleh oleh Prodia. Dengan memperhatikan faktor lingkungan ekonomi dan melakukan inovasi sesuai kebutuhan pelanggan pada kondisi seperti saat ini, Prodia bisa tetap memberikan pelayanan secara online dan memberikan pelayanan home service untuk pemeriksaan yang tidak memerlukan peralatan khusus, sehingga dapat tetap mendapatkan revenue meskipun ada pembatasan sosial berskala besar untuk aktivitas masyarakat. Yang kedua, kondisi saat ini di mana secara global dan juga di Indonesia mengalami pandemi COVID-19, perubahan-perubahan faktor lingkungan eksternal yang perlu menjadi perhatian adalah perubahan sosial budaya karena adanya social distancing atau physical distancing yang dapat merubah perilaku dan budaya masyarakat. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pemerintahan. Pada kondisi saat ini, akan membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mendukung kegiatan dunia usaha. Yang keempat, mengenai kondisi PT Prodia Widya Usada di masa yang akan datang. Prodia akan dapat bertahan dan bahkan terus berkembang dalam bisnisnya di bidang layanan kesehatan masyarakat, khususnya layanan laboratorium klinik kesehatan. Pada saat kondisi seperti ini, di mana diterapkan social distancing, yang membuat masyarakat membatasi kegiatannya untuk menghentikan penyebaran virus corona COVID-19, Prodia dapat tetap memberikan pelayanan melalui e-health dan online service, serta melakukan pengecekan home service di rumah konsumen. Saat ini, Prodia sudah menyediakan layanan untuk pemeriksaan PCR COVID-19 sebagai upaya berkontribusi mendukung pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Dengan terus berinovasi, Prodia akan terus menjadi laboratorium klinik yang terdepan. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.